Sabaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, John. Sebuah film berjudul The Union tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang pria biasa namun punya kemampuan dalam bidang atletik, sangat lincah, gesit, full stamina, akhirnya direkrut oleh suatu organisasi rahasia pemerintah. Seperti apa keseruannya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan peserta bahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok unit pasukan khusus yang menamai diri mereka Union atau sebuah organisasi super rahasia yang dibentuk pemerintah ketika CIA dan FBI tak mampu menyelesaikan pekerjaannya. In position. Confirmed. We have a hard drive. Saat itu, kelompok mereka yang dipimpin oleh Nick pun berhasil mendapatkan apa yang mereka incar, yaitu sebuah komputer berisi data seluruh agen rahasia di dunia yang ketika mereka hendak membawanya ke markas, tiba-tiba... Let's move! We're taking fire! Copy. Anybody copy? Anybody? Dick, where are you? Dia bernama Rosan, bertugas untuk memandu kelompok si Nick dari kejauhan, di mana ia hanya bisa bersedih ketika misinya gagal total, bahkan tak ada satupun dari mereka yang selamat. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria biasa bernama Mike. Selain bujang lapuk, ia juga mengencani guru SMP-nya yang sudah tidak muda lagi. Bahkan anaknya sendiri pun hampir seumuran Mike dan lebih sukses dari dirinya. You still working uptown? He works at the bank. Suatu hari ketika selesai bekerja, ia didatangi oleh Rosan yang rupanya mereka berdua adalah teman seangkatan. Bahkan sosok Rosan ini merupakan orang paling spesial di mata Mike ketika mereka masih bersekolah. I don't remember any girls loving it. She has 6 kids with Maddie Museum. Well, I don't know. None that I know of. Untuk mengenang masa lalu, mereka pergi ke sebuah taman dan menyanyikan lagu nostalgia ketika masih bersama. Yang ketika Mike terlalu hanyut dalam nostalgianya, tiba-tiba... Something like that. Ya, sadar-sadar Mike sudah berada di London setelah diculik oleh Rosan tepat saat pimpinan Union bernama Tom muncul dan mengajaknya untuk sarapan. I'm a diligent follower of orders. Let me buy you breakfast, Mike. Di perjalanan, Rosan menjelaskan jika saat ini ia bekerja di bawah kelompok bernama Union atau wadah para intelijen tercerdas dan paling terlatih untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh BIN atau Badan Intelijen Negara. Dan alasan Mike diculik adalah untuk direkrut menjadi salah satu agen Union setelah diketahui jika Mike memiliki kemampuan atletik di atas rata-rata. We work for the union. So what, you guys like the FBI or something? Yeah. Union mission to intercept the CIA turncoat went south. We're looking for people that fly under the radar. Sesampainya di BT Tower atau markas kelompok Union, Tom menjelaskan tentang sebuah komputer berisi data para intel yang gagal Rosan dapatkan di awal film tadi, di mana Mike sebagai orang biasa, awam, yang belum dikenali sebagai intel pun akan mengambil peran sebagai pembeli di sebuah tempat lelang karena seorang wanita bernama Juliet akan segera menjual komputer itu di pasar gelap. That intel gets into the wrong hands, our ability to protect the public is history. Masih belum mengerti dengan apa yang Rosan pikirkan, Mike pun mulai menanyakan tentang alasan dari semua ini karena bagaimana tidak, Mike dibawa secara paksa tanpa memberikannya kesempatan untuk mengucapkan salam perpisahan pada teman dan keluarganya. Basically, we need a nobody. You got till the end of the day to make up your mind, okay? Seolah tahu apa yang Mike pikirkan, Rosan pun memberinya sebuah tiket pesawat dan menjelaskan jika ia hanya membutuhkan Mike satu kali saja di misi yang sangat penting ini. But we're not asking you for a lifetime commitment here. It's one operation. That's it. Dalam kegelisahannya itulah, Mike langsung menelepon ibunya untuk menanyakan kabar sekaligus meminta saran, di mana si ibu yang entah tahu dari mana dan
tahu dari siapa pun langsung menyatakan setuju, bahkan sebelum Mike mengutarakan maksud dan tujuannya. All right, listen, I gotta go, Mikey. Wait, well, Atas dukungan dari ibunya itulah, Mike segera mempersiapkan diri untuk berlatih agar fisik, mental, dan kemampuannya lebih matang sebelum diterjunkan ke lapangan. Dengan terpenuhinya standar yang diberikan Union, Mike langsung menjalankan misi pertamanya, yaitu merebut sebuah chip atau tiket masuk yang hanya bisa didapatkan dengan membayar cash atau bisa juga merebut dari peserta lain. We're gonna have eyes on you the whole time. okay. Semua anggota yang sudah berada di posisi pun bersiap untuk memantau pergerakan Mike, di mana pertemuan yang awalnya akan dilakukan di sebuah monumen pun mendadak pindah lokasi, sehingga membuat Union seketika panik ketika menyadari jika Mike telah hilang dari pantauan. Follow me and turn off your earpiece. Mike, We've got definite hostiles moving down Earlham Street. You're in there, mate. Come on, come on, come on. Somebody get there. Now if you can proceed to the gentleman's bathroom, you'll find further instructions in there. Rosan sendiri berhasil menyadari adanya sosok baru yang juga mengincar chip itu dan langsung mengikutinya sebelum ia melakukan sesuatu kepada Mike. I'm on my way to Mike. Goddamn delivery truck, I can't move. Berdasarkan arahan dari tukang lelang itulah, Mike berhasil melakukan transaksi dan mendapatkan chip itu yang tanpa sadar sudah ia pegang sejak tadi. Well, what now? Where's the device? You're holding it. Awalnya Mike menganggap jika transaksi itu sangat mudah, tak seperti yang dikatakan oleh Tom, sampai akhirnya ya, setelah melewati aksi kejar-kejaran, Mike dihadapkan dengan sosok wanita yang selama ini dikejar oleh Rosan, di mana ia dihajar habis-habisan tanpa bisa melakukan perlawanan. Meski Rosan berhasil menyelamatkan Mike dari kematian, mereka tetap gagal menjalankan misi setelah chip yang Mike bawa ternyata sudah rusak akibat sempat tercebur ke dalam wastafel. Singkat cerita, malam pun poek. Tampak semua anggota berkumpul untuk merundingkan kegagalan mereka. Rosan yang menyadari jika ada 5 kelompok yang sudah mendapatkan chip itu pun menyarankan agar mereka mencurinya dari pihak lain. Do whatever the hell it takes to get their hands on that intel. We ain't in the auction. Why don't we steal another one? In theory? Possibly. So I guess in theory, possibly, is going to have to do. I trust everybody in this room. So I'll go home and get some rest, huh? Berdasarkan perjanjian awal, Rosan menyuruh Mike untuk pulang, di mana Mike yang tak ingin menyerah pun meminta kesempatan kedua dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Maybe it's better you just go home. Stay alive. You did good. You did everything you were supposed to do. You gonna give me another chance? Drink to it. Just second chances. Malam harinya, Rosan dan semua anggota yang bertugas di misi pertama pun langsung dikerahkan untuk melakukan pencurian dan tanpa mereka sadari, rupanya salah satu anggota yang bertugas untuk mengamati dari jauh berhasil dilumpuhkan oleh seseorang yang tak dikenal. Namun hal itu bukanlah kejutan sebenarnya, melainkan penemuan sebuah poster di saku si mayat dan tiba-tiba boss, clear the building. kematian salah satu anggota dan markas yang mereka dihancurkan pun membuat si bos harus mengambil langkah darurat, yaitu membuat anggotanya berpencar sampai situasi kembali aman terkendali. Now what? Scatter. Wait for word.
Keesokan harinya, waktu lelang yang kian mepet memaksa Tom untuk kembali mengumpulkan anggotanya, ia menyuruh mereka untuk berkumpul di markas cadangan dan merencanakan pencurian komputer ketika lelang sedang berlangsung. Get the intel. You'll live to fight another day. Kali ini hanya Mike dan Roseanne yang bertugas di lapangan, sedangkan sisanya menunggu di markas lantaran CIA juga berada di sana untuk melihat progres Union yang sampai saat ini belum juga ada kemajuan. Almost there. You think we could lose Idaho, nobody'd notice? I'm from Idaho. You think I don't know that? Koneksi Wi-Fi yang buruk membuat pelacakan si tukang lelang menjadi lebih lambat, ditambah dengan ketua CIA yang gurung-gusuh, menjadikan acara lelangnya menjadi sangat kacau yang kekacauan itu hampir membangkrutkan negaranya. I hope you know what you're doing, Brennan. $300 million. Do I have 350? Okay. Brennan. I have 375 million. Ketika penawaran hampir berakhir itulah, Tom berhasil menemukan lokasi si tukang lelang sehingga Mike dan Roseanne langsung meluncur untuk segera menangkapnya. Right, you're a block away. Do I have any advance? Siapa yang menduga jika wanita yang bernama Juliet itu bersikap kooperatif dan tak melakukan perlawanan, bahkan ia mengajak mereka ke rumahnya yang nampak sepi tanpa penjagaan sedikit pun. Setelah berhasil mendapatkan komputer yang diinginkan, tiba-tiba saja Frank atau si ketua tim yang mati di awal film tadi datang ke rumah Juliet. Ia mengaku jika dirinya sengaja memalsukan kematian lantaran ingin menyelidiki sosok orang yang telah berkhianat di dalam Union. Bahkan ia secara gamblang menyebutkan jika pimpinan mereka sendirilah si pengkhianat yang dimaksud. That means there's a leak in the Union. Give me a name. Tom Brennan. No. He's done things our government has felt compelled to bury. Di sana Mike merasa haredang setelah melihat Frank dan Roseanne berbicara dengan cukup dekat. Namun setelah Frank menjelaskan jika mereka adalah sepasang suami istri, ia hanya bisa pasrah meski hatinya hancur akibat salahnya sendiri yang tergoda oleh rayuan seorang wanita. Proof is in the intel. And it can't go to Brennan. Cameron Foster and the CIA are in London overseeing the operation. I'm asking you to trust me. Pada intinya, Frank meminta Roseanne untuk pergi bersamanya dan jauhi Union, di mana mereka akan bertemu esok hari di salah satu jembatan yang tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. Di sepanjang perjalanan, Mike terus saja mengeluh tentang apa yang baru saja terjadi, di mana hal itu berubah menjadi sebuah percekcokan sampai-sampai Mike memilih untuk turun dan pulang dengan berjalan kaki. I doubt it. Maybe I can, maybe I can't. But this is the chance for you, Mike. No, thanks for the advice, Roxanne. Esok harinya Mike datang ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Frank dan hanya mendapati Roseanne masih sendirian, di mana mereka menyadari tentang adanya sebuah pengkhianatan ketika Frank menghubungi mereka dan meminta maaf atas kebohongannya. Afraid I'm not coming, Rox. What, so this was a setup? I had to cover my escape. Tak lama kemudian, muncullah CIA yang sudah mengepung tempat itu setelah menganggap jika Union sudah berkhianat. Bahkan Tom sendiri saat ini tengah ditahan oleh mereka, sehingga Roseanne tak punya pilihan lain selain melarikan diri meski dengan cara yang berbahaya. Mengetahui Frank sudah berada di negara Italia, Mike langsung menghubungi sahabatnya yang bekerja di penerbangan kargo untuk menumpang tanpa diketahui oleh siapapun karena saat ini mereka berdua sudah menjadi buronan tingkat nasional. Saat berada di dalam kontainer itulah, Roseanne pun meminta maaf atas sikap dan ucapannya yang dianggap terlalu kasar. Namun Mike tidak terlalu memperdulikan hal itu karena ya apalagi Mike sudah kepalang naksir kepada Roseanne sehingga mau biji manapun sikap Roseanne terhadapnya, Mike akan tetap memaafkan sekalipun itu diciduhan. Know if we definitely get out of this, but I'm glad it's you and me.
Sementara itu, Tom yang saat ini ditahan terus saja berbicara dengan CCTV tentang kekhawatirannya atas komputer yang saat ini sudah raib dan meminta CIA untuk segera melepaskan Union atas kesalahan yang tidak mereka perbuat. The real bad guys, dollars to donuts, they're out there selling your stolen intelligence right this goddamn minute. Kembali ke Mike dan Roseanne yang sudah tiba di kota Istria, Italia, menggunakan alat pelacak yang sebelumnya sudah Roseanne siapkan, mereka pun bisa dengan mudah mengetahui pergerakan Frank dan Juliet dan langsung meluncur saat itu juga. Setibanya Frank dan Juliet di lokasi transaksi, muncullah si pembeli yang datang bersama pasukannya yang ketika mereka sedang melakukan tawar-menawar, muncullah Roseanne yang datang untuk ngaririweuh dan... Well, what are the odds? Made a big mistake, Roxanne. Do we have a problem here? No. Okay, look here. I want you to go to prison. Ya, Mike berhasil merebut komputernya. Ia dikejar oleh beberapa anak buah si pembeli yang menggunakan sepeda motor dan... Kembali ke Roseanne yang sedang berada dalam posisi tidak menguntungkan, melihat situasi yang kacau dan tidak kondusif membuat Juliet menjadi kesal termasuk kepada Frank sehingga ia pun langsung memutuskan hubungan mereka berdua sekaligus membiarkan Roseanne tetap hidup. I expect we'll meet again. So that's what we're doing now, Rox? Get up. Let's go. Dan ya, Frank pun berhasil kabur. Roseanne sempat mengejarnya, namun Frank tetap lolos sampai akhirnya ia melihat Mike yang sedang kesusahan dan mencoba untuk menolongnya. Lolos dari anak buah si pembeli, kini mereka harus berhadapan dengan Frank yang menyergap dari belakang yang ketika Mike akan menyerahkan komputernya, tiba-tiba saja muncul mobil si pembeli dari belakang sehingga... Frank yang sudah naik mobil duluan pun dengan cepat mengambil komputernya sehingga dari sini terjadilah kejar-kejaran antara Frank, Roseanne, dan si pembeli dengan Mike yang masih berada di dalam bagasi. Mike! Where are you? I'm in the car. Setelah Mike berhasil melumpuhkan si pembeli sekaligus mengambil alih mobilnya, ia dengan cepat mengejar Frank dan Roseanne. Namun hal yang tak terduga terjadi ketika Mike harus terjun ke jurang dengan Frank yang berhasil membawa kabur komputer tersebut. Dan ya, Mike ternyata masih hidup sehingga mereka berdua langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan jalur alternatif. Berlokasi di sebuah dermaga kecil, mereka akhirnya berhasil mengejar Frank yang tepat saat Roseanne sudah lompat duluan, Mike pun kesulitan membuka pintunya sehingga... Bermodalkan sebuah pistol, Frank pun kekerebut untuk tidak mau menyerahkan komputernya, di mana Roseanne yang juga sama-sama keras kepala pun terus menodongkan senjata yang ketika Frank mengira Roseanne tidak akan berani menembak, tiba-tiba... Singkat cerita, Mike berhasil kembali dan menepati janjinya pada si sahabat. Ia menjadi pembawa acara di pernikahannya yang tak hanya itu saja, setelah melewati serangkaian momen tak terlupakan, Mike dan Roseanne pun kian semakin dekat dan memutuskan untuk bobogohan. Thank you. So do you.
Thank you. Dan siapa yang menduga jika Tom tiba-tiba muncul di hajatan tersebut bukan untuk ngamplop atau ikut prasmanan, ia datang dengan sebuah tugas baru, misi baru, yang dengan kata lain, Mike resmi menjadi bagian dari Union dan mendapat tugas baru yang lebih besar. Seem to see you, Mike. Welcome to the Union, Mike. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, yakinlah bahwa ada sesuatu yang menunggumu setelah banyak bersabar yang akan membuatmu terpana hingga Anda lupa betapa pedihnya rasa sakit. Ingat, apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kopi jahat Inspektur Ladusing.